Ya, pemirsa, produk domestik regional bruto atau PDRB secara sederhana adalah jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian di suatu daerah. PDRB juga dapat diartikan sebagai keseluruhan jumlah nilai produksi, baik barang dan jasa yang dihasilkan suatu daerah tertentu atau regional selama 1 tahun tertentu. Penghitungan PDRB ini sendiri bermanfaat tentunya untuk mengetahui laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah serta untuk menjadi gambaran mengenai kinerja perekonomian daerah. Ada berbagai cara yang bisa dilakukan untuk menghitung PDRB, di mana umumnya dilakukan menggunakan pendekatan-pendekatan tertentu, seperti pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran. Hasil semua penghitungan tadi lalu dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu, sehingga hasil akhir yang didapatkan menunjukkan nilai PDRB per kapita atau per satu orang penduduk. Dan alhasil dari hasil tersebut berdasarkan data Bappenas, 20 provinsi masih menyandang status penghasilan menengah ke bawah, sementara 13 provinsi lainnya masuk kategori upper middle income atau penghasilan menengah ke atas seperti Jawa Timur, Kalimantan Utara, Riau, Kepulauan Riau, Sulawesi Tengah, Papua Barat, Jambi, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Bangka Belitung, dan juga Sumatera Utara. Dan sejauh ini pemirsa hanya 2 provinsi yang sudah masuk kategori high income atau penghasilan tinggi, yakni DKI Jakarta dan juga Kalimantan Timur. Ya, perekonomian suatu daerah tentunya tak lepas dari pendapatan serta pengeluaran setiap penduduknya. Dari indikator tersebut bahkan bisa dijadikan patokan untuk mengukur angka kemiskinan di suatu daerah. Terkini, 2 patokan pendapatan dan pengeluaran menjadi acuan Indonesia, yakni patokan versi BPS atau Badan Pusat Statistik dan juga Bank Dunia atau World Bank. Dan sebelum kita berbicara lebih jauh, kita lihat terlebih dahulu versi-versi tersebut dalam infografis berikut ini. Ya, dari infografis yang kita simak tadi, pemirsa, itu adalah ketentuan baru mengenai kondisi garis kemiskinan internasional versi Bank Dunia atau World Bank. Bank Dunia menyebut garis kemiskinan ekstrim secara internasional menjadi $2,15 atau Rp32.752 orang per hari. Hal itu artinya pemirsa apabila penghasilan seseorang hanya mencapai sekitar Rp32.000 per hari, maka orang tersebut dikategorikan dalam kondisi miskin. Selain itu, Bank Dunia juga mengubah batas penghasilan kelas menengah ke bawah menjadi $3,65 per orang per hari. Adapun batas penghasilan kelas menengah ke atas kini menjadi $6,85 atau Rp104.000 per orang per hari. Dan menurut hitungan baru Bank Dunia tersebut, setidaknya ada 13 juta warga Indonesia yang turun kelas dari kelas berpenghasilan menengah ke bawah ke kelompok miskin. Jumlah warga miskin Indonesia meningkat menjadi 62 juta berdasarkan Purchasing Power Parity 2017 dari 54 juta menurut Purchasing Power Parity 2011. Sementara itu Indonesia sendiri mengartikan garis kemiskinan sebagai suatu nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan bukan makanan yang harus dipenuhi agar tidak dikategorikan miskin. Di mana penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulannya di bawah garis kemiskinan. Dan dalam laporannya sendiri, pemirsa, BPS mencatat peranan komoditas makanan ternyata terhadap garis kemiskinan ini jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditas bukan makanan, di mana garis kemiskinan makanan memberikan kontribusi terhadap total garis kemiskinan sebesar Rp397.000 atau 74,15%. Sedangkan kontribusi garis kemiskinan bukan makanan hanya sebesar Rp138.000 atau kurang lebih 25%. Dan per September 2022 sendiri, komoditas makanan yang memberikan sumbangan terbesar pada garis kemiskinan, baik di perkotaan maupun di pedesaan di Indonesia pada umumnya hampir sama, yaitu komoditas beras yang masih memberi sumbangan terbesar, yakni sebesar 18,9% di perkotaan dan 22,96% di pedesaan.
Dengan kondisi ini, pemerintah pun akhirnya terus berupaya untuk mengurangi angka kemiskinan, termasuk mengentaskan kemiskinan ekstrim. Dan sebagai gambaran, berikut kita simak kembali pernyataan selengkapnya mengenai target dan hitungan terkini dalam upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia. Indikator kemiskinan dan perlindungan sosial memang dan kita lihat ada penurunan kemiskinan melambat. Dan ini ada beberapa cara berhitung karena berdasarkan Triple P dengan angka 1,9 US dollar dan 2,15 US dollar. Jadi kalau kita pakai angka 2,15 US dollar maka target kemiskinan ekstrim itu yang sekarang ini angkanya di angka 3,2 dan kita mungkin cenderung bisa menurunkan di 2,5. Tapi kalau kita pakai angka 1,9 itu kira-kira kita bisa di angka 1,2. Kita berusaha untuk 0%. Tetapi sebenarnya Bank Dunia juga untuk mendorong kita menggunakan multidimensi indikator. Karena kemiskinan tadi. Nah kemiskinan memang kami memberikan data apa adanya karena Kepala BPS balik dari World Bank dan UN mengatakan bahwa dunia sekarang sudah menggunakan multidimensi indikator sehingga kemiskinan ekstrim itu hitungannya sudah seperti ini, tidak lagi 1,8, 1,9 atau 2,1. Tapi dengan model MPI ini Yogyakarta yang tadinya termasuk banyak yang miskin dengan model MPI ini justru berkurang karena tingkat daya beli dan kemudian ini sudah berbanding, sudah tidak lagi dominan gitu. Nah ini yang kita lagi coba hitung dan kami minta pada BPS untuk menghitung kembali. Mudah-mudahan kita bisa mampu mengurangi kemiskinan. Ya, Menteri PPN menyebut target pengentasan kemiskinan ekstrim 0% pada 2024 akhirnya diturunkan menjadi 2,5%. Untuk mencapai target 0, pemerintah perlu mengentaskan kemiskinan terhadap 5,6 juta orang pada 2024. Penurunan target tersebut mengacu pada batas garis kemiskinan ekstrim versi Bank Dunia terbaru. Dengan angka Bank Dunia, pemerintah melihat tantangan Indonesia masih cukup berat, karenanya data secara total dan integrasi program yang disertai dengan pemberdayaan ekonomi yang masif harus segera dilakukan. Ini berarti perlu upaya tambahan yang lebih kuat dan alokasi anggaran yang memadai. Apalagi berdasarkan data BPS per September 2022 terjadi kenaikan angka kemiskinan menjadi 26,36 juta orang. Ya pemirsa, belum selesai dengan persoalan pengentasan kemiskinan, Indonesia juga punya pekerjaan rumah besar untuk bisa keluar dari status negara middle income trap sebelum 2045. Hal ini karena Indonesia telah terjerat dalam status middle income sejak 30 tahun terakhir. Untuk itu Bappenas menyebut bahwa Indonesia harus memiliki pertumbuhan ekonomi di kisaran 6-7% per tahun agar bisa keluar dari status middle income. Karena pertumbuhan ekonomi di kisaran 5% saja diyakini tidak cukup untuk mendorong Indonesia keluar dari middle income trap sebelum 2045. Sementara itu kalangan ekonom melihat perjalanan Indonesia untuk keluar dari jebakan middle income dan menjadi high income country kian panjang. Di mana berkaca dari sisi produk domestik bruto, Indonesia masih 1/3 jalan menuju negara berpendapatan tinggi di angka $12.000 Amerika Serikat per kapita. Untuk itu pemerintah diharapkan mempercepat transformasi ekonomi, salah satunya melalui hilirisasi. Di sisi lain, agar kontribusi ekonomi bertahan terhadap PDB, sektor industri perlu tumbuh 2 kali lipat dari pertumbuhan ekonomi. Sehingga fokus pengembangan di sektor industri perlu ditingkatkan. Dan kita tahu tak mudah untuk lolos dari jerat middle income trap. Oleh karena itu berbagai upaya meliputi perbaikan SDM, reformasi birokrasi, transformasi ekonomi, implementasi kebijakan fiskal yang baik, hingga pembangunan infrastruktur, semuanya harus dioptimalkan. Dan kita harapkan Indonesia benar-benar bisa terbebas dari jerat middle income trap dan juga bisa melakukan pengentasan kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrim sesuai dengan target yang telah ditetapkan.